Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, inayah, kesempatan dan nikmat yang tak terhingga, yaitu bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dikarenakan salah satunya adalah karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran tersebut. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan identik dengan membaca Al-Quran atau bulannya membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim pasti sudah mengetahui keutamaan tersebut ketika memasuki bulan Ramadan. Disunahkan kepada seluruh umat muslim untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan disarankan untuk bisa khatam minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Kenapa kok begitu istimewanya membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan? Nah, di sini Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang membaca Al-Quran. Salah satunya adalah barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolongnya di hari kiamat. Nah, ini hadisnya berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Nah, insya Allah terkait keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini kita semua sudah mengetahuinya dengan jelas ya. Nah, sekarang untuk saat ini saya akan fokus bagaimana agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, bukan hanya di dunia tapi juga nanti sampai di akhirat. Oke, siapa sih sekiranya yang tidak ingin menjadi sahabat Al-Quran? Pasti semuanya ingin menjadi sahabat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Nah, sahabat itu artinya sesuatu yang akan selalu membersamai. Maka sudah tentu harus tahu siapa yang akan dijadikan sahabat itu. Sehingga kalau kita tahu sahabat itu adalah sahabat yang baik bagi kehidupan kita, maka akan terus dipegang erat sahabat tersebut dan tidak akan dilepaskan. Nah, di sini yang kita maksud sahabat adalah Al-Quran. Bagaimana kita mempersahabati Al-Quran tersebut atau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, maka kita harus tahu betul bagaimana sahabat kita itu.
Dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka kita harus mengenal terlebih dahulu. Motivasinya ini kita ambil dari surah Al-Waqiah ayat 75-80 yang artinya, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan, pemilik alam semesta. Nah, di sini bagaimana sih ciri-ciri atau cara untuk menjadi sahabat Al-Quran? Nah, untuk menjadi sahabat Al-Quran yang pertama, sahabat Al-Quran itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, membacanya mendapatkan pahala. Nah, hadisnya yaitu barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas minimal dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, membaca Al-Quran hingga menghatamkannya itu merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Khatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap bulan. Nah, Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah bersabda, khatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 20 hari. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah kembali menjawab, khatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 10 hari. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Rasulullah pun bersabda, khatamkanlah Al-Quran dalam setiap 7 hari dan jangan lebih cepat daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi minimal sebagai seorang Muslim, terutama di bulan Ramadan ini ya, kita bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Oke, kalau di hari-hari di bulan-bulan yang biasanya gimana? Maka ya itu tadi, minimal 1 bulan 1 kali. Utamanya kalau misalkan tidak bisa di bulan lain untuk khatam, ya kalau bisa di bulan Ramadan ini dimaksimalkan lah khatam. Nah, yang kedua, untuk menjadi sahabat Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Nah, insya Allah untuk menghafalkan Al-Quran itu mudah bagi semakmur, karena sekarang kita tahu sudah banyak metode cepat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk hal itu silakan mungkin bisa dicari referensinya bagaimana cara cepat menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, menjadi sahabat Al-Quran dengan memahaminya. Nah, di sini maksudnya adalah kita belajar kepada guru atau ustadz yang benar-benar ahli dalam Al-Quran, terutama dalam mungkin dari segi tajwid, dari segi makharijul huruf atau gharibul Quran, terlebih-lebih bisa kepada tafsirnya sekalian. Yang keempat, menjadi sahabat Al-Quran dengan berusaha mengamalkannya. Nah, ini adalah keempat ini tadi adalah cara-cara untuk menjadi sahabat Al-Quran. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat Al-Quran yang kelak akan memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah. Karena ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran ahlullah wa khosutuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab,
para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Semoga kita semua bisa mengamalkan, memperbanyak tadarus Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan yang penuh mulia ini, sehingga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang disebut ahlullah, yang disebut keluarga Allah, dan merupakan hamba-hamba pilihan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari redaksi yang saya sampaikan. Semoga kiranya bisa bermanfaat. Jika ada salah khilafnya, monggo saged dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.